Renungan Harian Katolik, Minggu 3 Juli 2022. Hidup penuh sukacita di dalam kelimpahan kasih Tuhan. Berfokus meningkatkan iman kepada Kristus. Kita semua dipanggil menjadi utusan Tuhan yang penuh sukacita. Bacaan pertama dari kitab Yesaya. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, dan Injil suci menurut Lukas. Dimohon membaca dari kitab suci. Renungan bacaan pertama. Hidup penuh sukacita di dalam kelimpahan kasih Tuhan. Yerusalem yang bersukacita. Yerusalem sedang bersukacita. Semua orang yang mencintainya diajak untuk ikut bersukacita. Ratapan dan perkabungan telah berlalu. Yang bersedih mendapat penghiburan. Tuhan mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan melimpahkan kekayaan seperti air yang membanjir. Kasih tangan Tuhan sungguh nyata kepada hamba-hambanya yang bertobat. Memilih hidup di dalam kelimpahan kasih-Nya. Kedatangan Tuhan membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada orang yang taat akan firman-Nya. Mereka akan dipandang, diperhatikan, dan ditolong Tuhan. Damai sejahtera akan mengalir seperti sungai. Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas kehidupan yang dianugerahkan-Nya. Mari kita periksa, apakah kita sudah taat akan firman-Nya? Atau sering mengabaikannya dan meremehkan kuasa-Nya? Tidakkah kita memilih hidup di dalam kelimpahan kasih-Nya dengan penuh sukacita? Jika iya, kita harus setia mengikuti jalan kebenaran-Nya dan bukan memilih jalan sendiri sesuka hati kita. Renungan bacaan kedua, berfokus meningkatkan iman kepada Kristus. Bermegah di dalam salib Kristus. Paulus tidak mau bermegah dari dunia, seperti status umat pilihan yang bersunat, status sosial, atau nama baik. Paulus hanya mau bermegah di dalam salib Kristus. Sunat telah dijadikan tidak lebih daripada upacara lahiriah saja. Di dalam salib Kristus, Paulus memperoleh hidup baru. Ia menjadi ciptaan baru yang diselamatkan. Paulus berdoa kepada kita semua yang juga menerima salib Kristus untuk merasakan juga damai sejahtera dan rahmat keselamatan seperti Dia. Paulus berdoa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita. Tanda atau iman yang terpenting, orang luar mengetahui kita adalah orang Katolik, umumnya hanya melihat dari sisi luarnya saja, seperti memakai salib, menggunakan lilin, membawa buku Alkitab, dan merayakan misa. Hal-hal itu memang penting kita lakukan sebagai sarana menuju iman kita kepada Kristus. Namun jangan sampai kita memakai atau melakukan hal itu hanya untuk dilihat orang. Jangan sampai dari luar kelihatan saleh, tetapi di dalam imannya keropos. Tujuan utama kita adalah meningkatkan iman kepada Kristus. Itulah yang harus menjadi fokus hidup kita. Dan seperti Paulus, kita pun boleh bermegah di dalam salib Kristus, memperoleh hidup baru yang penuh damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Renungan bacaan Injil. Kita semua dipanggil menjadi utusan Tuhan yang penuh sukacita. Yesus mengutus para murid-Nya. Yesus mengutus 70 murid, jalan berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Mereka dilarang membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut.
mereka harus bergerak cepat. Ketika memasuki suatu rumah, mereka harus memberi salam. Jika mereka diterima, mereka boleh tinggal di dalam rumah itu. Di situ, mereka harus berkarya, mengabarkan kabar baik, dan mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka boleh makan yang dihidangkan tuan rumah. Namun ketika ada penolakan, mereka harus meninggalkan tempat itu, seraya memberi peringatan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dalam perutusan itu, Tuhan memberi kuasa kepada para murid, sehingga mereka mampu mengusir setan-setan demi namanya, dan kuasa menahan kekuatan musuh. Kita semua berkehormatan menjadi pewarta Injil. Banyak orang beranggapan bahwa tugas perwartaan Injil keselamatan hanya boleh dilakukan oleh golongan orang yang ahli, dalam arti sudah diperlengkapi dengan berbagai pengetahuan dan dididik secara khusus. Namun nyatanya, sebagian besar para murid yang diutus Yesus bukanlah golongan terpelajar. Ini artinya, setiap orang yang menjadi pengikut Yesus dipanggilnya untuk menjadi utusannya. Tuayan banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Kita semua dipanggil dan berkehormatan untuk ikut andil bekerja di ladang Tuhan. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita bisa ikut andil berdasarkan kelebihan yang kita miliki saat ini. Namun sesungguhnya, dengan segala keterbatasan pun, kita tetap bisa berkarya, karena Tuhan sendirilah yang memampukan kita dalam prosesnya. Sikap kita yang paling penting adalah kemauan, keikhlasan hati, mau belajar, dan berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Sudahkah kita ambil bagian dalam kegiatan gereja, ikut kegiatan sosial, melayani sesama, dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan? Menghadapi penolakan. Tugas pewartaan tidaklah mudah. Ketika kita mengalami kesulitan, adalah Tuhan sendiri yang membantu dan memampukan kita. Dan ketika ada orang yang menolak, mencurigai maksud baik, bahkan mengancam, kita harus berdoa, memohon perlindungan Tuhan. Seperti para murid Yesus, kita mengingatkan mereka yang menolak kita dengan cara yang baik, agar mereka memahami bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan kita tidak boleh marah terhadap penolakan itu. Bersukacita karena keselamatan kita. Dalam perutusan itu, Tuhan memberi kuasa kepada para murid, sehingga mereka mampu mengusir setan-setan demi namanya, dan kuasa menahan kekuatan musuh. Namun Tuhan melarang mereka bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada mereka. Namun bersukacita karena nama mereka terdaftar di surga. Di dalam kehidupan kita, kadangkala kita bersyukur karena orang jahat dihukum, atau karena orang bertabiat buruk menderita mendapat karmanya. Kita belajar, Tuhan tidak menghendaki kita melakukan hal itu. Yang harus kita syukuri adalah keselamatan kita dan keluarga, bukan penderitaan penghukuman orang bersalah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersukacita memperoleh hidup baru yang penuh damai sejahtera. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau selalu mengikuti jalan kebenaran-Mu dan berfokus meningkatkan iman kami kepadamu. Kami siap menjadi pewarta Injil keselamatan-Mu. Kami mau belajar meningkatkan diri dan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersukacita karena pelindungan dan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Amin.